Baik, kakak-kakak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kakak-kakak Salam. sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan virtual kita pada malam hari ini. Virtual kita pada malam hari ini adalah virtual ke-13 ya. 13 dari 19 kali kita virtual, jadi kita sudah lebih dari 50% tatap maya kita sudah lalui. Terima kasih kakak sudah menyempatkan waktu pada malam hari ini. Walaupun agak molor sedikit, tapi saya pikir tidak masalah. Yang jelas bahwa kakak sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi kakak pada malam hari ini sesi kita adalah membahas terkait dengan aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Sesi kita pada malam hari ini kurang lebih 2 jam pelajaran atau 90 menit ke depan. Baik kakak-kakak, mengingatkan kembali terkait dengan kesepakatan kita bersama. Bagi kakak-kakak yang mungkin memungkinkan untuk menyalakan kamera, boleh dinyalakan. Kemudian terkait dengan mikrofon, bagi kakak-kakak yang ingin bertanya, silahkan dibuka mikrofonnya. Bagi kakak-kakak yang tidak bertanya atau berpendapat, silahkan boleh dimatikan. Kemudian mengingatkan juga kakak-kakak untuk hadir sepenuhnya, karena kita malam ini sesinya diskusi, tidak ada kerja kelompok, jadi harap kakak-kakak nanti berpartisipasi aktif dalam kegiatan kita. Saya sudah sampaikan berkali-kali atau beberapa kali terkait dengan keaktifan, karena bagian dari penilaian termasuk kemarin waktu tetap muka ya, ada juga terkait dengan keaktifan. Tapi kelas kita kan semuanya aktif, tidak ada yang tidak aktif, sehingga ini hanya mengingatkan kembali kakak-kakak. Kemudian memaksimalkan fitur chat bagi yang mungkin terkendala. Kemudian resen saat ingin bertanya. Saya pikir terkait dengan gangguan teknis ini ada yang keluar masuk, saya pikir itu bukan di luar kewenangan kita ya. Kalau ada kakak-kakak yang terkendala dengan jaringan, tapi tetap diusahakan. Baik kakak-kakak, selanjutnya hanya 2 tujuan sesi kita pada malam hari ini, yaitu kakak akan merefleksikan koneksi antar materi, baik modul 1 maupun modul 2. Dan yang kedua adalah memahami penugasan aksi nyata. Jadi nanti kita membahas sama-sama terkait dengan aksi nyata yang akan kakak-kakak buat. Baik kakak-kakak, ini agenda kita kurang lebih 90 menit ke depan. Refleksi koneksi antar materi, nanti kita akan merefleksi kurang lebih 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata 20 menit. Berdiskusi atau tanya jawab 7 menit dan penutup 3 menit. Baik kakak-kakak, ini adalah agenda kita. Yang pertama kita akan memasuki terkait dengan refleksi koneksi antar materi. Saya hanya mengingatkan terkait dengan koneksi antar materi ini, kakak-kakak sudah melewati kurang lebih 5 materi sampai saat ini ya. Di pertemuan tatap muka kita kemarin kita sudah membahas terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif, kemudian strategi mengajar PJOK, kemudian model pendidikan gerak, kemudian model pendidikan kebugaran, dan SEM atau Sport Education Model atau SEM yang kita sudah praktekkan sama-sama di saat tatap muka. Sekarang kakak-kakak kita akan berdiskusi bersama, mengelaborasi bersama terkait dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang kakak-kakak akan jawab nanti. Jadi kakak-kakak akan secara bergantian akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan ini sesuai dengan apa yang kakak-kakak ingat selama kita mengikuti tatap maya ataupun di tatap muka yang lalu. Jadi pertanyaan pertamanya kakak-kakak adalah sejauh mana pemahaman saya atau pemahaman kakak-kakak terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kemudian boleh disambung jawabannya dengan apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi kakak kan sudah mempelajari di modul pertama kemarin terkait dengan pembelajaran efektif yang 9 kriteria dan
maaf, ya 9 aspek pembelajaran efektif dan 4 kriteria yang kita sudah praktekkan sama-sama. Mungkin kakak-kakak silakan boleh resen yang ingin menanggapi terkait dengan pertanyaan ini. Kita ganti-gantian. Silakan kakak-kakak. Ya, silakan Kak Febrianto terlebih dahulu ya. Nanti kakak-kakak yang lain boleh resen berikutnya. Silakan Kak Febrianto. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Sejauh yang saya pahami tentang keterampilan mengajar, yang pertama itu bagaimana kita mengajar dengan melibatkan peserta didik atau lebih melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana kita menyusun modul ajar atau RPP yang kita buat supaya bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk peserta didik. Kemudian yang berikut, bagaimana kita selalu memberikan refleksi pada saat akhir-akhir pembelajaran. Jadi itu sedikit yang saya pahami, nanti ditambahkan oleh teman-teman. Kemudian, masih ada bagaimana gaya belajar kita, mengajar kita dalam proses pembelajaran. Itu juga yang paling penting. Berikut, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, mungkin yang lalu sebelum saya mengikuti kegiatan ini, mungkin belum terlalu efektif atau belum berpusat pada peserta didik. Namun setelah saya mengikuti kegiatan ini, ya banyak perubahan yang terjadi dalam pembelajaran yang saya lakukan. Terkhusus ya di mana saya sudah bisa melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin itu saja Kak, nanti dilanjutkan teman-teman jika ada pendapat yang lain. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Febrianto telah menyampaikan pendapat terkait dengan sejauh mana pemahaman kakak terkait dengan pembelajaran efektif. Ada 3 poin yang saya catat tadi terkait dengan apa yang disampaikan Kak Febrianto. Yang pertama adalah bagaimana melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran, kemudian menyusun modul ajar atau RPP yang menyenangkan bagi murid atau berpihak pada murid, kemudian memberikan refleksi setiap akhir pembelajaran, dan terakhir adalah gaya mengajar dalam proses pembelajaran. Jadi mungkin gaya mengajar ini disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian disampaikan Kak Febrianto terkait dengan pertanyaan kedua ini, apakah pemahamannya sudah diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Saya berterima kasih kepada kakak-kakak, terkhusus beberapa kakak-kakak yang memang bukan latar belakang PJOK. Saya senang waktu kita pertemuan tatap muka disampaikan bahwa setelah kita melaksanakan proses PKG PJOK ini, banyak kakak-kakak yang senang belajar PJOK, menambah pengalaman baru, sehingga dalam proses pembelajaran di sekolah ada pengalaman baru yang kakak dapatkan. Saya pikir itu yang saya dapat tangkap dari kakak-kakak waktu kita tatap muka. Saya merasa senang bahwa kakak-kakak sudah memiliki punya rasa ingin tahu yang lebih ya. Terima kasih Kak Febrianto. Silakan kakak-kakak berikutnya boleh resen. Siapa berikutnya Kak? Terkait dengan refleksi pembelajaran. Silakan Kak Ikawat dulu. Silakan Kak Ikawat. Iya, terima kasih atas kesempatan. Jadi keterampilan mengajar efektif adalah mungkin kemampuan yang dapat dilakukan atau yang dimiliki oleh seorang guru dalam bagaimana dapat melaksanakan tugas mengajar, khususnya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Jadi yang pasti dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan profesional. Jadi mungkin itu kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK.
yang berpusat pada peserta didik, ya mungkin ya sebagaimana disampaikan teman-teman tadi, bahwa ya mungkin sudah ada sebagian mengarah, dan syukur ada kegiatan ini, mudah-mudahan ke depan semakin maksimal. Jadi walaupun saya sadari mungkin selama ini banyak kekurangannya, tetapi lewat kegiatan ini ya mungkin sebagaimana Kak Pasil juga mengatakan, ya mudah-mudahan itu akan semakin mengarah ke hal yang diinginkan dan diharapkan dari tujuan kegiatan kita. Jadi mungkin ini untuk sementara, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Ikabot atas tambahan pencerahannya atau tambahan jawaban yang disampaikan terkait dengan keterampilan mengajar yang efektif. Disampaikan bahwa kemampuan guru melaksanakan tugas mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan secara profesional. Kemudian juga disampaikan tadi terkait dengan pertanyaan kedua, disampaikan bahwa kita berharap setelah kegiatan ini kakak dapat merasakan dampaknya di dalam proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana kita menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran sehingga mereka dapat menerima pembelajaran secara senang dan enjoy, senang atau enjoy. Terima kasih Kak Ikabot atas jawabannya pada malam hari ini. Berikutnya kakak-kakak yang lain silakan, masih terkait dengan keterampilan mengajar efektif. Mungkin satu lagi terkait dengan pembelajaran efektif. Masih ada kakak-kakak? Masih ada kakak-kakak yang lain? Atau cukup? Ya, terima kasih. Kalau sudah cukup, saya pikir karena masih ada beberapa slide terkait dengan refleksi. Jadi dua kakak-kakak tadi sudah mewakili terkait dengan refleksi keterampilan mengajar efektif Kak Febranto dan Kak Ikabot. Hanya mengingatkan apa yang disampaikan tadi, saya sudah tidak mengulangi karena saya sudah sampaikan juga. Hanya mengingatkan terkait dengan 9 aspek itu terkait dengan keterampilan mengajar PJOK yang kita sudah praktekkan sama-sama. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Aspek pertama adalah tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana keterlibatan siswa aktif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian adanya pemugresan dan pentahapan konten, kemudian penjelasan dan demonstrasi keterampilan, kemudian umpan balik yang disampaikan tadi Kak Febranto, kemudian komunikasi yang efektif, kemudian penilaian dan evaluasi, dan terakhir jangan lupa kakak-kakak adalah keselamatan. Kemudian berikutnya yang kita praktekkan juga sama-sama kemarin adalah terkait dengan 4 kriteria pengalaman belajar efektif, yaitu yang pertama berpotensi meningkatkan keterampilan motorik siswa, kemudian memaksimalkan efektivitas dan waktu pembelajaran, kemudian sesuai dengan level dan pengalaman peserta didik, dan terakhir adalah berpotensi untuk meningkatkan tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu kakak-kakak saya sekedar mengingatkan terkait dengan pembelajaran keterampilan mengajar yang efektif. Baik kakak-kakak, berikutnya di slide berikutnya, ya silakan kakak-kakak. Pertanyaannya adalah sejauh mana pemahaman saya terkait dengan strategi mengajar PJOK atau strategi mengajar. Silakan kakak-kakak, boleh resen. Halo, kakak-kakak boleh resen yang ingin berpendapat. Karena kita ada 5 slide, jadi kakak-kakak yang lain silakan. Yang masih diingat. Halo kakak-kakak. Silakan Kak Samuel. Terima kasih. Jadi strategi mengajar dalam PJOK adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Ini bertujuan supaya peserta didik lebih memahami dan menerima materi pembelajaran dengan mudah. Jadi itu saja kakak. Oke, baik Kak Samuel. Kira-kira apakah sudah strategi mengajar yang kakak sampaikan tadi terkait dengan cara yang dilakukan oleh guru? Kakak sudah kira-kira bagaimana
perasaan kakak apakah sudah diterapkan, sudah mulai diterapkan di kelas terkait dengan pertanyaan kedua kak? Iya, setelah mengikuti kegiatan ini saya sudah melakukan dalam pembelajaran. Baik, terima kasih Kak Semel. Yang sampaikan Kak Semel tadi adalah cara yang dilakukan oleh guru dalam melakukan pembelajaran. Itu adalah strategi pembelajaran, dan setelah melakukan refleksi Kak Semel menyampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini walaupun belum berakhir, Kak Semel sudah melaksanakan strategi mengajar tersebut yang dimaksud. Terima kasih Kak Semel. Berikutnya kakak yang lain silakan. Silakan Kak Hizkia. Ya, terima kasih atas kesempatannya Kakak Fasilitator. Jadi pertanyaan pertama ini, sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar. Kalau saya secara pribadi memahami strategi mengajar ini adalah teknik, sama dengan Kak Semul tadi, teknik atau cara yang digunakan guru untuk mendesain pembelajarannya sehingga pembelajaran itu bisa efektif dan mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya, pemahaman saya tadi tentang bagaimana mendesain pembelajaran itu adalah strategi mengajar, itu sangat mendukung saya. Kenapa saya katakan mendukung? Karena mindset atau pemikiran saya, strategi itu adalah cara. Jadi bagaimana saya mendesain atau mengatur cara mengajar saya dalam kelas sehingga siswa itu terlibat aktif. Mungkin salah satu contohnya kakak dalam strateginya mungkin membentuk kelompok, kemudian diskusi, kemudian ada penilaian antar teman, atau mengamati kelompok lain yang melakukan aktivitas sehingga mereka fokus atau tidak melakukan kegiatan lain-lain kakak. Jadi sangat mendukung strategi mengajar ini. Terima kasih kakak. Baik, terima kasih kembali Kak Iskia. Jadi sampaikan oleh Kak Iskia adalah strategi mengajar adalah taktik yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian Kak Iskia menyampaikan berikutnya bagaimana melibatkan siswa dalam berkelompok ya, melibatkan siswa dalam berkelompok. Kemudian ada penilaian antar teman, yaitu yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Kak Iskia yang sudah dilaksanakan di sekolah terkait dengan strategi mengajar. Masih ada kakak yang lain yang ingin menyampaikan pendapat terkait dengan strategi mengajar? Silakan Kak Febrianto. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, mungkin untuk pertanyaan pertama ini yang strategi mengajar sudah dijawab oleh teman-teman. Ya, saya sepemahaman dengan teman-teman. Namun saya lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya yang terhadap PJOK berpusat pada peserta didik? Ya, dalam pemahaman saya tentang paradigma pembelajaran ini, sudah banyak strategi yang saya lakukan, dan ditambah lagi dengan apa yang kita sudah pelajari saat ini, ya menambah strategi yang saya lakukan. Contohnya yang penilaian tadi malam, di mana saya baru tahu bahwa ternyata peserta didik bisa dilibatkan dalam penilaian dan juga bisa dilibatkan dalam kegiatan misalnya perekaman video. Jadi itu salah satu yang bisa penambah pengetahuan saya. Jadi itu saja Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Febrianto telah berpendapat terkait dengan pertanyaan kedua disampaikan tadi. Yang saya tangkap paling benar disampaikan bahwa setelah mengikuti kegiatan tadi malam terkait dengan, bukan tadi malam ya, mungkin kemarin 2 hari yang lalu, terkait dengan penilaian otentik. Penilaian otentik kemarin kita sudah bahas sama-sama. Betul Kak Febrianto, bahwa peserta didik juga dapat kita libatkan dalam penilaian, sehingga kalau kita bahas kemarin, kalau saya tidak salah ingat dan kita sudah sepakati sama-sama terkait dengan keterlibatan peserta didik, itu adalah bahan kita sebagai guru untuk melakukan penilaian, untuk mensandingkan atau menyandingkan penilaian kita.
kan ada penilaian antar teman, kemudian penilaian peserta didik, kemudian penilaian oleh guru. Itu yang disampaikan Kak Febrianto tadi. Terima kasih Kak Febrianto. Masih ada kakak-kakak terkait dengan strategi mengajar? Atau sudah cukup ya? Ya, saya pikir sudah cukup kakak-kakak. Yang disampaikan kakak-kakak, Kak Semil pertama, kemudian Kak Eski dan Kak Febrianto, bahwa kesimpulannya adalah kakak-kakak sebenarnya sudah melaksanakan strategi pembelajaran, walaupun mungkin dalam penerapannya, karena kan mulai dari kakak-kakak punya taktik ya, beda-beda-beda, tentu juga fasilitas di sekolah beda-beda-beda, budaya beda-beda-beda, keadaan alam berbeda-beda, sehingga mungkin dalam penerapannya itu memiliki perbedaan. Yang jelas bahwa semua pembelajaran yang kita lakukan itu semuanya berpusat pada peserta didik. Itu yang kita harapkan. Terima kasih kakak-kakak sudah menyampaikan pendapat terkait dengan strategi mengajar. Berikutnya adalah model pendidikan gerak. Masih sama pertanyaannya tadi terkait dengan model pendidikan gerak. Sejauh mana pemahaman kakak-kakak terkait dengan model pendidikan gerak? Kalau kita mengingat kemarin, sedikit mengingatkan kakak-kakak terkait model pendidikan gerak ini, konsep gerak itu adalah ada 4 ya, kemarin kita pelajari, yaitu konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan keterhubungan. Kemudian ada komponen gerak itu specific movement dan fundamental movement. Kalau fundamental movement itu terkait dengan gerak lokomotor dan manipulatif. Mungkin kakak-kakak itu yang pertama. Kemudian kerangka model pendidikan gerak kemarin yang kita bahas sama-sama, ini juga yang beberapa kali ditanyakan oleh kakak-kakak terkait dengan segitiga berlian kurikulum ya, yang disampaikan oleh kelompoknya Kak Iskia. Saya ingat sekali kemarin terkait dengan membangun fondasi dari TK sampai kelas 5, kemudian mengeksplorasi kemungkinan kelas 6 sampai kelas 8, dan mengembangkan keahlian di kelas 9 sampai 12. Mungkin itu kakak-kakak sekedar mengingatkan, sehingga kakak-kakak dapat mengingat kembali terkait dengan model pendidikan gerak ini. Silakan kakak-kakak, ada yang ingin berpendapat terkait dengan model pendidikan gerak yang masih diingat kemarin, karena ini baru-baru kemarin kita pelajari. Silakan. Ya, Kak Asia dulu. Silakan Kak Asia. Ya baik, terima kasih kakak fasilitator. Jadi pertanyaan pertama ini, sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Jujur saya secara pribadi ketika kemarin tatap muka baru memahami model pendidikan gerak itu ada 4, terbagi ke dalam 4 poin. Mungkin dalam pelaksanaannya kakak, kami sudah pernah melakukannya, cuman kami tidak membedakannya masuk ke dalam konsep usaha, konsep ruang, atau konsep-konsep yang lainnya. Tapi kami baru memahami ternyata itu dibeda-bedakan. Tapi mungkin ketika kami melakukan pembelajaran itu sudah tercover di dalamnya. Kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan mendukung paradigma saya? Ketika sudah mempelajari kemarin, ternyata itu ada terbagi menjadi beberapa konsep. Lalu ada tadi segitiga berlian, itu bagaimana menerapkan konsep dari awal, menengah, kemudian tertinggi. Itu sangat mendukung kami selaku guru baik di tingkat SD hingga ke tingkat SMA dalam menerapkan pendidikan gerak itu harus secara berproses, jadi tidak boleh langsung ke tingkat atas, jadi harus melalui tahap begitu kakak. Terima kasih kakak fasilitator. Terima kasih kembali Kak Iskia. Jadi sampaikan Kak Iskia kemarin maaf ya, terkait dengan yang kita pelajari kemarin, bahwa konsep gerak ini sebenarnya kita sudah laksanakan di sekolah, hanya kita tidak bisa mendefinisikan apa yang kita lakukan itu masuk dalam konsep gerak apa dari keempat konsep itu. Yang pertama konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan keterhubungan. Saya berpikir bahwa betul Kak Iskia disampaikan tadi, bahwa di sekolah itu kita belum sama juga dengan RPP kemarin yang kita bahas sama. Sebenarnya kita sudah melaksanakan RPP berdiferensiasi, cuman kita tidak menuliskan langkah-langkahnya atau sintaknya. Sama juga dengan konsep gerak ini. KSK menyampaikan tadi kita sudah laksanakan, hanya kita tidak mendefinisikan. Kita masuk dalam apa? Misalnya kita contohkan misalnya lari sprint atau jarak jauh atau lompat jauh. Ya, sebenarnya itu adalah konsep masuk konsep usaha, konsep tubuh, masuk ruang, dan konsep terhubungan. Tapi hanya kita tidak bisa mendefinisikan kemarin.
Terkait dengan model pendidikan gerak yang disampaikan tadi, yang saya sudah sampaikan juga karena saya ingat sekali tentang berlian kurikulum itu, sampaikan Kak Iskia tadi bahwa harus dimulai dari sesuai dengan tingkatannya, karena tidak mungkin anak peserta didik yang SD sudah bisa melakukan gerakan yang kompleks seperti itu yang saya tangkap Kak Iskia. Terima kasih Kak Iskia. Masih ada kakak yang lain? Masih ada Kak? Atau cukup? Cukup ya. Saya pikir sudah jelas disampaikan tadi Kak Iskia terkait dengan model pendidikan gerak. Selanjutnya kakak terkait dengan model pendidikan kebugaran. Ini juga kakak kemarin kita sudah bahas sama-sama waktu pertemuan tatap muka terkait dengan model pendidikan kebugaran kemarin yang prinsip dasar latihan kebugaran dalam PJOK yang ada 5, yaitu prinsip overload, prinsip progression, prinsip specificity, regularity, dan individuality. Kemudian yang fit kemarin, frekuensi, intensitas, time, dan tipe, itu juga terkait dengan model pendidikan kebugaran. Silakan kakak, ada yang ingin berpendapat terkait sejauh mana pemahaman kakak terkait dengan model pendidikan gerak, silakan. Maaf, model pendidikan kebugaran ya. Silakan. Halo kakak, silakan. Ada yang ingin berpendapat terkait dengan ini? Model pendidikan kebugaran. Silakan Kak Iskia lagi. Kak Iskia, kemudian Ya. Kak Febrianto. Silakan. Kak Istirahat Iskia ke dulu ya. Kak Febrianto dulu, Kak. Mungkin bisa ke Oh Kak ya. Febrianto dulu. Oh siap. Kak Febrianto dulu, kemudian Kak Iskia ya. Silakan Kak Febrianto. Ya, pemahaman saya tentang model pendidikan kebugaran ini, ya khusus untuk peserta didik, bagaimana pendidikan kebugaran ini menyehatkan tubuh, jasmani, dan rohaninya, serta menyehatkan jiwa sosialnya. Jadi itu yang saya pahami. Berikut, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, menurut saya, untuk saat ini ya sangat berpengaruh dan mendukung tentang kebugaran dengan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Febrianto disampaikan tadi terkait dengan model pendidikan kebugaran, bagaimana menyehatkan jasmani dan rohani, dan juga di jiwa sosial. Kalau kita simpulkan mungkin menyehatkan fisik dan psikis, psikologi ya, disampaikan Kak Febrianto tadi. Terima kasih Kak Febrianto. Selanjutnya Kak Iskia. Ya, terima kasih kembali lagi Kak Fasilitator. Mungkin hampir sama dengan Kak Febri. Jadi model pendidikan kebugaran itu yang saya pahami, itu model pendidikan yang meningkatkan kebugaran fisik. Jadi dia melalui aktivitas fisik yang tentunya di dalamnya meningkatkan keterampilan motorik, pengetahuan, kesehatan, dan lain sebagainya. Itu yang seperti disampaikan tadi Kak Febrianto. Kemudian yang saya pahami lagi kembali ketika kemarin mempelajari model pendidikan gerak ini, ya, sepertinya ini lebih banyak mendukung kita untuk meningkatkan latihan, mungkin kayak ekstrakurikuler, karena di situ ada tadi ada frekuensi, intensitas, kemudian time. Dan ini sangat mendukung kita dalam tugas kita sebagai guru olahraga, baik ketika proses pembelajaran maupun dalam kegiatan ekstrakurikuler, karena kita dapatkan ilmu tentang bagaimana melatih, kemudian bagaimana meningkatkan jenis latihannya, apakah overload, kemudian frekuensinya, dan lain sebagainya. Begitu Kakak yang saya pahami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak kembali Kak Iskia. Jadi sampaikan bahwa sama disampaikan Kak Febrianto tadi ya secara keseluruhan bagaimana pendidikan kebugaran ini menuju pada meningkatkan latihan. Jadi mungkin kita lebih banyak disampaikan Kak Iskia tadi
bagaimana kita guru di kegiatan di luar mungkin jam pembelajaran, di luar intrakurikuler, yaitu ekstrakurikuler, kita memberikan latihan terkait dengan kebugaran, dan tentu mengingatkan kakak-kakak bahwa kita sebagai guru PJOK bukan untuk mencetak atlet, tapi bagaimana menyehatkannya, yang kita bahas sama-sama, membugarkan, menjadikan peserta didik bugar. Itu yang saya tangkap dari KSK tadi. Masih ada atau sudah cukup? Jadi kalau di sini pendidikan kebugaran yang saya sampaikan tadi, mungkin kalau kita baca kemarin, kita banyak membahas terkait dengan program-program latihan. Dan kalau saya tidak salah kemarin, karena kebetulan di kelas kita ada pelatih Kak Yudi ya, nah kita banyak belajar dari Kak Yudi dan kakak yang lain. Kita banyak berdiskusi di sana. Terima kasih Kak. Masih ada terkait dengan model pendidikan kebugaran? Atau cukup ya? Oh, silakan Kak Yudi, silakan Kak Yudi. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, menurut pemahaman saya, bagaimana tentang kebugaran, jadi bagaimana meningkatkan pola hidup sehat dalam siswa dengan melalui aktivitas fisik. Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya, sangat mendukung. Terima kasih, Kak. Oke. Baik, terima kasih kembali Kak Yudi melengkapi apa yang disampaikan tadi Kak Febrianto dan Kak Hiskia ya. Bagaimana kita meningkatkan pola hidup sehat peserta didik melalui aktivitas fisik, mungkin latihan atau kegiatan-kegiatan lain yang menyangkut dengan aktivitas fisik yang disampaikan Kak Yudi. Terima kasih Kak Yudi telah menambahkan melengkapi apa yang disampaikan Kak Febrianto dan Kak Hiskia. Baik, selanjutnya kakak yang terakhir mengingatkan kita terkait dengan modul 2.5, sejauh mana pemahaman kakak terkait dengan Sport Education Model atau SEM yang kita praktekkan kemarin. Silakan kakak. Kak Febrianto, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Yang saya pahami tentang sport education model, ya bagaimana kita melibatkan siswa dalam sebuah kegiatan dan mengajarkan siswa bagaimana menyusun strategi dalam atau jadwal dalam sebuah kegiatan, misalnya porseni dalam bentuk jangka panjang, kemudian dalam pembelajaran yang disebut dengan jangka pendek, untuk jangka pendeknya. Berikut apakah pemahaman saya terhadap sport education model sudah mendukung paradigma saya terhadap juga berpusat pada peserta didik. Ya, untuk ini ya mungkin pernah saya lakukan, namun saya belum tahu fungsinya apa sebenarnya fungsinya ini dari sport education yang lalu. Berikut setelah saya pelajari ini, ya saya tahu bahwa dalam melakukan kegiatan itu, khususnya saya katakan porseni, ternyata siswa bisa dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Bukan hanya guru yang menjadi panitia, tapi yang seharusnya siswa yang dilibatkan menjadi seorang panitia atau yang menyusun kegiatan tersebut. Jadi mungkin itu saja Kak, nanti ditambahkan oleh teman-teman jika ada yang mau ditambahkan. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih kembali Kak Febrianto. Kak Febrianto menyampaikan terkait dengan Sport Education Model ini bagaimana melibatkan siswa dalam sebuah kegiatan, mulai dari penyusunan kegiatan sampai kepada pelaksanaannya. Kemudian sampaikan tadi terkait dengan jangka pendek,
Saya pikir kita sudah bahas juga sama-sama kemarin, jangka pendeknya itu kan kita sudah laksanakan dalam proses pembelajaran, bagaimana melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian terkait dengan jangka panjang, disampaikan Kak Febrianto tadi, bahwa kita juga sebenarnya sudah melaksanakan, hanya kita tidak bisa mendefinisikan atau mengartikan bahwa dulu, apakah ini sport education model karena kita baru dengar, termasuk juga saya. Ya, misalnya kegiatan-kegiatan porseni atau kegiatan yang lain yang melibatkan peserta didik. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi sampaikan Kak Febrianto bahwa sebelumnya tidak tahu apa fungsinya, ya kita belum tahu apa fungsinya ini SEM. Setelah kita pelajari bahwa SEM ini bagaimana melibatkan peserta didik dalam sebuah kegiatan atau program, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seperti kita contohkan kemarin, peserta didik itu bagaimana dilibatkan, misalnya ada yang menjadi wasit, linesman, atau apalagi ya, kegiatan-kegiatan lain, mungkin ada yang menjadi panitia. Itu adalah bagaimana melibatkan siswa dalam kegiatan sport education model. Terima kasih Kak Febrianto. Silakan kakak yang lain. Silakan Kak Ikabot. Iya, terima kasih. Jadi menurut saya sport education model ini saya kira sudah dijelaskan tadi, teman, bahwa pada dasarnya bagaimana memberikan proses pembelajaran yang bisa saja membuat mereka mendapatkan pengalaman dan ya seperti disampaikan tadi mungkin akan memahami bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan yang terorganisir dan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Jadi selain contohnya tadi, ya mungkin pemahaman saya tentang sport education model ini, ya sebenarnya mungkin secara pribadi saya mungkin hanya nama yang tidak ditahu, yang sebenarnya mungkin sama dengan hal-hal proses yang dilakukan sebelumnya ini sudah dilakukan, cuma namanya yang mungkin belum dikenal atau belum ditahu. Setelah kegiatan ini baru ditahu bahwa selama ini sudah saya lakukan, ya termasuk kegiatan ekstrakurikuler, misalnya porseni, dan termasuk juga kegiatan yang kami lakukan tadi siang, pertandingan persahabatan antara SMA 1 Buntu Malangka dengan SMA 1 Bambang, di mana ya walaupun mungkin belum panitianya tidak terlalu seperti apa yang diharapkan, tetapi kami berikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan kegiatan itu secara maksimal, dalam artian hanya kami dampingi, tetapi siswa yang melakukan misalnya menyusun jadwal, melakukan pertandingan dan wasit dan semacamnya. Jadi tidak ada keterlibatan guru. Jadi mungkin ini yang bisa saya masukkan malam ini, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Ikabot menguatkan kembali apa yang disampaikan oleh Kak Febrianto. Sampaikan bahwa SEM ini adalah bagaimana sebuah proses pembelajaran bagi peserta didik, bagaimana peserta didik itu dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, kemudian bagaimana peserta didik belajar untuk mengorganisasi sebuah kegiatan. Tugas kita sebagai guru yang disampaikan Kak Ikabot tadi adalah hanya memfasilitasi bagaimana peserta didik merancang sampai pada pelaksanaan. Dan terkait dengan disampaikan contohnya tadi, saya pikir itu sangat bagus sampaikan Kak Ikabot terkait dengan pelibatan peserta didik dalam sebuah kegiatan ya. Sampaikan tadi terkait dengan sepak bola. Baik, mungkin itu yang disampaikan Kak Ikabot tadi, hanya ditambahkan bahwa mungkin ini belum maksimal dalam pelaksanaan karena beberapa hal mungkin yang di luar kendali kita. Ya, terima kasih Kak Ikabot. Masih ada terkait dengan SEM? Kakak yang lain? Silakan Kak Yudi atau Salatin. Silakan Kak Yudi. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin hanya sedikit menambahkan karena sudah dijelaskan tadi oleh kakak-kakak. Jadi menurut saya sejauh mana pemahaman terkait sport education model, yaitu di mana kita mengajarkan siswa bagaimana itu kompeten, kemudian bijaksana dan berpengetahuan, serta antusias dalam melaksanakan
program keterampilan. Kemudian ya seperti yang dikatakan Kak Ikabot, ya mungkin ada yang sudah pernah kami lakukan tapi belum maksimal. Ya itu saja Kak, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Yudi melengkapi yang disampaikan oleh kakak sebelumnya, Kak Febrianto dan Kak Ikabot. Disampaikan di sini adalah bagaimana pelibatan peserta didik sehingga mereka kompeten dan bijaksana juga tanggung jawab dalam merancang sebuah kegiatan di sekolah. Terima kasih kakak, masih ada terkait dengan sport education model yang kakak mau sampaikan? Silakan Kak Skia. Ya, terima kasih. Jadi mungkin hampir sama dengan kakak-kakak yang lain. Jadi karena pertanyaannya sejauh mana pemahaman saya, jadi walaupun sama tetapi inilah juga pemahaman saya. Jadi menurut saya sport education model itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk mengeksplorasi siswa ke dalam aktivitas nyata. Jadi karena di sport education model itu ada dua tujuannya secara umum dan jangka pendek. Kalau jangka pendeknya mungkin sudah diterapkan kita masing-masing guru dalam proses pembelajaran. Kemudian tujuan umumnya itu mengeksplorasi siswa seperti menjadi wasit, kemudian dalam kepemimpinan, mengajar mereka untuk bagaimana menyusun dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya pemahaman saya tentang sport education model. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah pemahaman saya mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada murid? Kalau menurut saya secara pribadi sangat mendukung aktivitas sport education model ini karena bagaimana kita mengajarkan siswa untuk terlibat aktif. Jadi mereka yang langsung terlibat dalam aktivitas itu seperti tadi menjadi wasit, kemudian pelatih, kemudian di jangka pendeknya tadi bagaimana siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi sport education model ini sangat mendukung kami sebagai guru olahraga dalam menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Skia. Semakin melengkapi yang disampaikan kakak sebelumnya. Disampaikan terkait dengan mungkin definisinya atau pengalaman Kak Skia terkait dengan SM ini adalah aktivitas guru untuk mengeksplorasi siswa dalam kegiatan nyata. Contohnya tadi sudah dicontohkan juga oleh kakak yang lain adalah menjadi wasit atau menjadi manajer, ya. Mungkin itu kakak kemarin hanya yang saya ingat ini kemarin yang disampaikan Kak Skia dan kakak yang lain. Mungkin tinggal yang kurang kita kemarin itu waktu pelaksanaan adalah, tapi kan ini baru pengalaman juga terkait dengan manajer. Seharusnya seandainya ada waktu dan kesempatan, seandainya kita ingat, mungkin ada juga yang bertugas sebagai manajer misalnya sepak bola ya, manajer atau pelatih. Adakah pelatihnya kemarin saya lupa, mungkin manajer yang tidak ada ya. Kemudian kakak yang saya dapat tarik kesimpulan sebenarnya bahwa terkait dengan SEM ini, kalau kita dulu bagaimana melibatkan siswa belum ya, kalau di Perseni mungkin ada tapi sedikit. Hanya kita guru yang banyak berperan penting, mulai dari wasitnya mungkin guru atau panitianya guru. Sekarang kita harus merubah bahwa ada model baru yaitu SEM, bagaimana semua yang dilakukan kegiatan itu adalah siswa. Kita hanya memfasilitasi, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin tidak bisa dikerjakan oleh peserta didik, khususnya di SD. Kalau SMA kan mungkin SMP SMA itu kemungkinan sudah bisa. Kalau SD kita memfasilitasi kalau masih ada yang butuh dibantu ya, butuh dibantu. Mungkin itu terkait dengan SEM, atau masih ada yang mau disampaikan kakak terkait dengan SEM? Kata cukup ya. Baik, terima kasih kakak. Kalau cukup, saya pikir kita sudah membahas terkait dengan lima apa namanya modul ya, 5 modul yang kita sudah bahas pada tetap muka sebelumnya. Terkait dengan asesmen otentik kita sudah pelajari baru 2 hari yang lalu. Silakan kakak ada yang ingin berpendapat terkait dengan asesmen otentik kemarin. Sudah disampaikan tadi sedikit oleh Kak Febrianto bahwa ternyata Kak Febrianto dan termasuk juga saya mungkin
baru menyampaikan bahwa dalam penilaian itu boleh menilai antar sesama ya, antar sesama peserta didik. Masih ada kakak yang terkait dengan pemahaman asesmen autentik kemarin? Atau sudah cukup ini? Silakan Kak Iskia. Kak Iskia silakan. Ya, terima kasih kakak fasilitator. Jadi ini terkait asesmen autentik. Jadi mungkin seperti yang disampaikan Kak Febri, ini baru kita mengenal penilaian itu, tapi saya waktu mengajar di Mamuju pernah menerapkan penilaian ini, tetapi saya tidak tahu namanya, ternyata namanya adalah asesmen autentik. Jadi pernah saya suruh siswa menilai, suruh nilai siswanya, kemudian mereka dapat berapa, kemudian dikumpulkan dan kembali kepada gurunya untuk menentukan penilaian akhirnya. Lalu apakah asesmen autentik ini mendukung berpusat pada murid? Menurut saya secara pribadi ketika mempelajari hal ini kemarin, ya menurut saya sangat mendukung kita karena siswa akan aktif untuk menilai. Jadi karena ada penilaian diri sendiri antar teman, yang ada observer guru, jadi siswa ini akan menurut saya secara pribadi pembelajaran itu akan berpusat pada murid karena subjeknya itu adalah siswa itu sendiri, kakak. Itu saja, terima kasih kakak. Baik, terima kasih kembali Kak Iskia. Jadi Kak Iskia menyampaikan tadi sudah pernah dilakukan di Mamuju, hanya tidak tahu namanya ya. Saya pikir sama juga dengan saya, karena baru membaca modul, tapi beberapa waktu yang lalu karena kami sudah pelajari, ya saya baru mengetahui bahwa walaupun juga di RPP kita kakak sebenarnya ada juga yang pernah di RPP termasuk kurikulum 2013 juga dulu ada beberapa RPP yang contoh RPP yang ada itu bagaimana peserta didik saling menilai mungkin dari sesi gerakan apakah sudah benar atau masih perlu kalau kita praktek masih perlu diperbaiki. Terima kasih Kak Iskia. Selanjutnya Kak Febrianto. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Ya, Putus suaranya Kak. Ini Putus-putus ya, di saya Kak. mungkin bagaimana kita seorang guru melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Sudah bisa Kak? Ya, Halo. silakan lanjut. Halo. Ya, sudah Kak. Ya, sudah Kak. Ya. Oke, saya lanjutkan. Menurut saya untuk asesmen autentik ini bagaimana kita melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, terlebih khusus dalam proses penilaian. Itu pemahaman saya. Berikut saya bercerita tentang pengalaman saya, Kak. Waktu saya masih sekolah, khususnya masih menggunakan KTSP kayaknya. Kami disuruh mengerjakan tugas, terus setelah selesai mengerjakan tugas, biasanya kami tukar dengan teman kami yang di samping tugas yang dikerjakan tadi. Kemudian teman yang di samping itu memeriksa tugas tersebut, tugas dari kami. Mungkin itu Kak termasuk dalam asesmen autentik menurut saya, karena di mana teman yang di samping menilai pekerjaan apa yang saya kerjakan. Jadi itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Febrianto. Terkait dengan asesmen autentik ini disampaikan Kak Febrianto tadi, yang saya tangkap karena putus-putus adalah bagaimana melibatkan siswa dalam proses penilaian. Salah satunya sama dengan yang disampaikan Kak Iskia tadi, bagaimana penilaian diri, penilaian antar teman, dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Mungkin itu disampaikan Kak Febrianto, mohon maaf karena tadi putus-putus dan mungkin tidak sempat saya tangkap semua. Tapi kakak mungkin yang lain mungkin sempat mendengar ya. Masih ada kakak terkait dengan asesmen autentik? Oke. Baik kakak, kalau sudah tidak ada, saya pikir terkait dengan asesmen autentik ini kita sudah pelajari sama-sama. Kakak sudah membaca di LMS masing-masing bahwa asesmen autentik adalah asesmen yang mencerminkan tugas atau situasi nyata dalam konteks autentik
untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik, sehingga kemarin waktu kita lihat di LMS itu gambar orang yang melakukan dribbling dalam sepak bola dan gambar orang yang atau peserta didik yang sementara bertanding atau bermain sepak bola. Di pertanyaannya itu adalah mana yang menunjukkan penilaian autentik, ya, sehingga kakak menjawab kemarin adalah orang yang sementara bermain sepak bola, karena itulah yang menyatakan bahwa mereka sementara bertanding, ya, atau situasi asesmen autentik yang bisa dinilai. Karena kalau yang hanya dribbling, masih ada kegiatan-kegiatan lain atau masih ada teknik-teknik lain yang belum mungkin dipraktekkan dalam dribbling, sehingga dalam pertandingan sepak bola kalau kita bertanding kita akan mempraktekkan banyak teknik dasar, misalnya passing atau dribbling atau shoot, ya, dalam sepak bola. Mungkin itu perbedaannya. Yang saya garis bawah adalah situasi nyata di sini. Mungkin itu kakak terkait dengan asesmen autentik. Kalau sudah tidak ada, selanjutnya kakak kita masuk dalam penjelasan tugas aksi nyata. Jadi kakak di dalam penjelasan aksi nyata ini adalah kita akan membuat sebuah aksi nyata. Saya pikir kakak sudah biasa ini dan sudah dilakukan, bahkan sudah 2 kali kalau saya tidak salah, ya. Oh maaf, baru 1 kali terkait dengan pengambilan video kemarin sebelum kita tatap muka. Jadi kakak akan melakukan mengambil video. Ini adalah penjelasannya. Keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan yang muncul pada peserta program PKG PJOK. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu mengembangkan lingkungan belajar kondusif, menerapkan strategi pembelajaran yang kita sudah bahas sama-sama tadi terkait dengan 9 kriteria, 9 strategi dan 4 kriteria, dan merancang menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Kemudian berikutnya adalah keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan RPP atau modul ajar yang sudah dibuat, yang memuat rencana asesmen autentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran praktik mengajar di kelas masing-masing atau di luar kelas juga boleh. Kemudian rekaman video berisi yang pertama adalah kegiatan pembelajaran awal, kegiatan pembelajaran inti maksimal 30 menit tanpa edit. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran akhir. Kemudian refleksi pasca pembelajaran dan testimoni peserta didik. Jadi kakak ini yang perlu kakak garis bawahi terkait dengan poin ini. Jadi kakak akan membuat video pembelajaran. Jadi mungkin sama dengan yang kita lakukan kemarin, hanya boleh lebih dari 30 menit. Karena kalau kita lihat di sini penjelasannya adalah untuk intinya, kegiatan inti itu maksimal 30 menit. Jadi maksimal 30 menit. Kalau kemarin kan yang kita buat maksimal 30 menit untuk semua, mulai dari awal sampai akhir, ya. Nah, kalau ini yang kita buat nanti adalah untuk intinya maksimal 30 menit. Kalau pendahuluan boleh menyesuaikan kakak. Kemudian jangan lupa di akhir video kakak mengambil testimoni peserta didik. Testimoninya terkait dengan apa yang telah kita lakukan. Selanjutnya kakak dalam menilai aksi nyata, fasilitator perlu memperhatikan kesesuaian antara perencanaan pembelajaran dan modul ajar yang telah diunggah. Jadi kakak sama dengan yang pertama dulu, kakak akan membuat RPP atau modul ajar dan diunggah, karena kita akan menyesuaikan apakah sesuai dengan RPP-nya dengan videonya. Mungkin seperti itu kakak. Saya pikir ini tidak usah. Ya, kemudian kakak videonya akan diunggah di LMS kakak masing-masing. Due date-nya itu saya perhatikan tadi sore tanggal 4. Jadi tanggal 4 November. Jadi karena malam ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk bulan Oktober, nanti tanggal 5 lagi baru kita tatap muka. Tatap maya. Sebelum tatap maya tanggal 5, kakak sudah mengumpulkan video beserta RPP-nya di LMS-nya masing-masing. Seperti itu kakak. Saya pikir ini aspek penilaiannya ada juga di LMS kakak.
bagaimana mengembangkan lingkungan pendidikan kondusif, saya sudah bacakan tadi, merancang strategi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, dan merancang penerapan asesmen otentik dalam pembelajaran. Rubrik penilaian mungkin ada di LMS kakak juga ya, rubrik penilaiannya. Ini di masanya kakak. Yang pertama adalah menyusun aksi nyata RPP dan modul ajar. Kemudian yang kedua adalah menyusun aksi nyata pembuatan video pembelajaran. Jadi kakak akan membuat video pembelajaran. Yang berikutnya yang ketiga adalah mengunggah atau mengupload RPP atau modul ajar dan video pembelajaran. Itu waktunya 8 hari mungkin dari sekarang ya. Dan kakak akan mengunggah di tanggal 4, maksimal tanggal 4. Kemudian berikutnya yang keempat adalah penilaian. Jadi fasilitator akan menilai terkait dengan apa yang kakak sudah buat. Kemudian refleksi aksi nyata ini di tanggal 5. Di tanggal 5 kita akan tatap maya kembali di tanggal 5. Hanya saya mengingatkan kakak untuk pembuatan RPP harap memperhatikan yang pertama berport desain itu ada 3 tahapan yang kita sudah pelajari. Yang pertama tujuan pembelajaran, yang kemudian kedua adalah mengembangkan asesmen pembelajaran, yang ketiga adalah merancang kegiatan pembelajaran. Saya pikir semua RPP yang kakak buat atau kakak bisa download juga ya, kakak boleh download juga sebagai referensi, sudah menerapkan terkait dengan berport desain. Hanya mungkin kakak bisa modifikasi sesuai dengan keadaan sekolah atau kesiapan kakak dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu kakak terkait dengan ini. Sekarang kita masuk dalam diskusi atau tanya jawab. Silakan kakak yang ingin bertanya mulai dari awal atau terkait dengan tugas aksi nyata, dipersilakan. Kalau kakak ingin bertanya silakan. Pertama dulu Kak siapa ini? Saya lihat dulu urutannya Kak, karena Kak Febrianto ya, baru 1 orang. Silakan Kak Febrianto. Ya, terima kasih Kak. Yang mau saya tanyakan, karena jujur saja Kak, selama dimulai ini kurikulum, saya belum mengerti apa itu aksi nyata. Maksud saya, bisa dijelaskan apa tujuannya sebenarnya itu aksi nyata dan bagaimana penerapannya. Karena saya lihat di PMM berbagai macam bentuknya itu aksi nyata, itu yang membingungkan saya. Saya masih bingung dengan aksi nyata. Jadi itu saja Kak. Baik, terima kasih Kak Febrianto. Mungkin ada kakak yang ingin membantu menjelaskan Kak Febrianto terkait dengan aksi nyata. Silakan Kak Ikabut dulu ya. Silakan Kak Ikabut. Ya, terima kasih Kak. Jadi saya mencoba menurut pemahaman saya tentang aksi nyata ini, ya mungkin kalau saya pahami bahwa aksi nyata ini kita akan dilihat dari aksi kita yang kita akan video itu, bagaimana kita melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan apa yang kita lakukan di kegiatan ini. Jadi itu menurut saya, jadi intinya aksi nyata ini kita akan mempraktekkan kembali yang sebelumnya sudah dilakukan. Aksi nyata ini mungkin akan dibandingkan dengan aksi nyata sebelum kita melakukan tatap muka. Jadi mungkin pemahaman saya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau saya salah, bahwa pemahaman saya sekali lagi aksi nyata ini kita akan melakukan aksi sejauh mana kita bisa melakukan proses pembelajaran sesuai dengan harapan program yang kita sudah ikuti beberapa bulan yang lalu. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat melakukan aksi nyata sesuai dengan harapan
proses yang kita lalui saat ini. Jadi mungkin itu untuk sementara. Sekali lagi mohon maaf bila pemahaman saya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kembali Kak Ikabot. Masih ada kakak yang ingin menambahkan terkait dengan pertanyaan Kak Febrianto tadi? Pertanyaannya adalah apa itu aksi nyata? Silakan Kak. Masih ada? Atau cukup? Ya, saya pikir silakan Kak Semel. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi seperti yang dijelaskan Kakak Ikabot tadi, bahwa aksi nyata itu adalah proses pembelajaran ya yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita terima selama ini. Jadi intinya apakah kita sudah betul-betul mengetahui apa yang kita pelajari atau bagaimana. Jadi itu saja Kakak, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Semel atas tambahan penjelasan terkait dengan aksi nyata. Sudah dijelaskan tadi Kak Semel dan Kak Ikabot terkait dengan aksi nyata. Sebenarnya dalam kurikulum Merdeka ini yang ditanyakan tadi Kak Febrianto, sudah benar disampaikan tadi Kak Ikabot dan Kak Semel, di PMM itu banyak aksi nyata. Jadi salah satu contoh aksi nyata disampaikan Kak Ikabot tadi dan Kak Semel adalah setelah program PKG PJOK ini, kita mampu menerapkan apa yang telah kita dapatkan. Salah satu contohnya adalah bagaimana menerapkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan berbagai metode atau cara atau strategi yang telah kita pelajari sama-sama. Kalau satu contohnya yang disampaikan tadi, yang kita akan buat adalah membuat aksi nyata terkait dengan video. Itu adalah salah satu contoh aksi nyata. Aksi nyata yang lain, kalau di kegiatan-kegiatan lain adalah misalnya membuat berbagi praktik baik ya, termasuk juga itu aksi nyata. Berbagi praktik baik misalnya membuat kesepakatan kelas atau berbagi praktik baik aksi nyata terkait dengan P5 atau membuat modul ajar. Itu adalah contoh-contoh aksi nyata yang kakak-kakak boleh unggah di PMM kakak-kakak sendiri atau masing-masing. Yang jelas bahwa aksi nyata sudah dijelaskan Kak Ikabot dan Kak Semel tadi, bahwa apa yang kita pelajari terkait dengan khusus untuk PKG ini adalah apa yang kita pelajari terkait dengan PKG PJOK ini. Jadi itu mungkin Kak Febrianto, bagaimana Kak? Ada yang mau diperjelas terkait dengan aksi nyata? Ya, saya kira saya sangat memuaskan. Terima kasih kepada Kak Ikabot dan Kak Samuel dan juga Kak Fasilitator yang telah memberi petunjuk atau masukan tentang aksi nyata. Karena jujur saja Kak, di PMM kemarin saya mau ambil sertifikatku, tapi kan disuruh buat aksi nyata. Ya, saya tidak tahu itu apa itu aksi nyata. Ya sampai sekarang belum saya ambil itu sertifikatku. Jadi itu saja Kak. Iya. Iya. Baik, terima kasih Kak Febrianto. Jadi kalau saya tidak salah di PMM itu kita harus menyelesaikan, misalnya setelah menyelesaikan satu modul kita harus membuat aksi nyata. Salah satu aksi nyata misalnya kita membuat PPT terkait dengan apa itu kurikulum Merdeka, dan itu akan divalidasi. Setelah divalidasi itu baru akan muncul sertifikatnya seperti disampaikan Kak Febrianto tadi. Masih ya, mungkin seperti ya Kak Febrianto. Masih ada kakak yang lain terkait dengan tugas kita untuk membuat aksi nyata? Silakan Kak Rahmat Hidayat. Oh ya, baik Kakak, terima kasih. Jadi mohon maaf sebelumnya karena jaringan di sini kurang bagus. Jadi kadang masuk, kadang keluar. Iya, keluar masuk Kak. Keluar masuk. Jadi yang saya mau tanyakan ini Kak, sempat saya lihat tadi itu masalah aksi nyatanya. Aksi nyata yang saya lihat tadi itu kayak kita, kalau tidak salah kita lagi buat video Kakak di. Iya. Iya. Pertanyaan saya, apakah ini videonya sama dengan video yang kita buat itu yang sebelumnya atau video-video ya bagaimana Kak? Maksudnya minta penjelasannya ini. Terima kasih. Oke. Baik Kak Rahmat atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi apakah sama dengan tugas yang dibuat
sebelum kita tetap maya dulu, saya pikir sama Kak, karena yang pertama itu kan kita membuat video juga tanpa editan yang saya sampaikan ya, tanpa editan. Hanya mungkin perbedaannya di sini adalah ada tambahan dan ya tambahannya untuk kegiatan intinya boleh sampai 30 menit atau maksimal 30 menit. Itu kan dulu 30 menit untuk semua. Yang pertama ya. Sekarang maksimal 30 menit untuk inti. Kemudian yang tambahan berikutnya adalah ada testimoni peserta didik. Jadi kita akan menanyakan peserta didik mungkin bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran yang kita ajarkan. Mungkin seperti itu Kak Rahmat ya. Terkait dengan pertanyaannya. Jadi intinya sama Kak. Intinya sama, hanya beberapa tambahan yang ini saya tampilkan di layar. Masih ada Kak Rahmat? Oh iya Kak, ya Kak. Jadi ya terima kasih. Jadi sedikit lagi Kak ya. Ini masalahnya ini saya kalau saya ambil video lagi ini Kak itu biasa tidak bisa terunggah ke LMS karena itu hari nanti bisa terunggah setelah Kak Febri yang laptopnya Kak Febri yang lewat laptopnya Kak Febri baru bisa. Jadi bagaimana ini Kak solusinya? Saya pikir terkait dengan kendalanya Kak Rahmat Hidayat, mungkin bisa diusahakan dulu di yang teman-teman terdekat atau diusahakan ditanyakan ke teman-teman guru. Kalaupun nanti tidak bisa, nanti dikomunikasikan secara pribadi ke saya ya. Nanti pasti ada solusinya Kak. Terkait dengan video. Diusahakan dulu ke teman-teman guru di sekolah mungkin ada laptopnya yang bisa dipakai untuk mengupload. Nanti kalau bisa tidak ada, nanti dikomunikasikan sebelum tanggal 4 November. Begitu Kak Rahmat. Oh iya, iya. Terima kasih atas solusinya Kakak. Terima kasih. Siap, siap. Baik, selanjutnya Kak Febrianto. Kak Febrianto, silakan. Ya mungkin solusi untuk Kak Rahmat Kak. Karena Ya, biasanya di silakan Kak. sini itu jaringan, ya, karena biasanya itu jaringan di sini tidak mampu untuk upload drive. Ya, jadi biasanya kami kalau mau upload video drive, ya kami ke Lakahang karena mampu dia jaringannya atau di Lekbeng. Jadi kalau misalnya Kak Rahmat mau, kami sama-sama mengupload di Lakahang. Jadi itu saja Kak. Oh ya. Baik, terima kasih masukan yang sangat bagus disampaikan Kak Febrianto. Dia sampaikan tadi kalau Kak Rahmat mau, saya pikir Kak Rahmat mau ya. Nanti sama-sama Kak Febrianto ke Lakahang. Kalaupun tidak bisa, tapi mudah-mudahan bisa karena mungkin sudah dicoba Kak Febrianto ya. Nanti dibantu. Baik, terima kasih Kak Febrianto. Selanjutnya Kak Hiskia, silakan. Ya, baik Kak. Terima kasih. Jadi ini saya bertanya tentang ini nanti rekaman video. Itu kan tanpa edit. Terus ini kan ada tadi penambahan testimoni peserta didik. Jadi apakah ini langsung Kak atau bisakah nanti di edit videonya untuk testimoninya? Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Kak Hiskia. Saya pikir untuk testimoni peserta didik itu boleh setelah kegiatan boleh di pause atau disambung saya videonya di mana saja aplikasi yang kakak pakai. Dan ini yang tidak boleh tidak boleh terpotong adalah kegiatan inti. Jadi jangan ada kegiatan inti yang terpotong. Kalau misalnya kegiatan awal pembelajaran, misalnya persepsi, boleh saja bisa saja terpotong. Misalnya ada persepsi mulai dari berdoa dan sebagainya, mengabsen, satu orang saya di absen, selesai. Yang jelas bahwa langkah-langkahnya sudah dilaksanakan. Yang tidak boleh terpotong adalah kegiatan inti. Jadi kakak menyesuaikan saja ini, membuat merencanakan pembelajaran di kegiatan intinya, usahakan jangan terpotong. Mungkin begitu Kak Iskia. Ya, siap Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kembali Kak Iskia. Masih ada kakak yang lain?
terkait dengan video atau aksi nyata? Silakan kembali Kak Rahmat Hidayat, silakan Kak. Oh iya ya, makasih Kak atas kesempatan ini. Jadi sedikit lagi mau bertanya, ini tadi bentuk videonya. Bisa tidak sama di Kak dalam dengan video yang kita buat sebelumnya. Kemudian kita buat video materi pembelajaran dalam kelas. Jadi tidak ada prakteknya Kak. Atau ya itu saja Kak, bagaimana solusinya? Kasih. Terima kasih kembali Kak Rahmat. Saya pikir kalau pembelajaran PJOK itu kan mungkin hampir 80% ya ada prakteknya. Tapi tidak menutup juga kemungkinan tidak ada seperti yang dicontohkan kemarin Kak Ayu, Kak Nikomang, itu kan tidak ada prakteknya, praktek di luar karena membahas tentang kalau saya tidak salah HIV/AIDS. Kalau di SD itu biasanya, kalau khusus SD biasanya gaya hidup sehat. Ya, gaya hidup sehat itu mungkin juga tidak ada prakteknya. Tidak ada prakteknya. Jadi kemungkinan besar juga bisa di dalam kelas terus. Kalau ini pendapat saya secara pribadi. Kemungkinan besar tidak ada juga prakteknya kalau gaya hidup sehat. Tapi kalau pertanyaan tadi apakah boleh video yang sama kemarin, saya pikir tidak apa-apa Kak. Kalau video yang sama kemarin selama memenuhi kriteria yang di atas, yang lima tahapan di atas yang kita sudah bahas sama-sama tadi. Bagaimana Kak Rahmat? Iya, iya, terima kasih Kak. Ya atas masukannya Kak. Terima kasih. Dan menjawab sedikit tadi disampaikan Kak Febri untuk mau tidak Pak Kak Rahmat untuk ini. Iya. Jadi Iya. saya mau. Jadi kita komunikasi saja supaya kita kerja sama-sama. Terima kasih. Oke, baik Kak Rahmat. Dan nanti komunikasi dengan Kak Febri kalau sudah mau mengupload videonya, nanti sama-sama kita akan katanya. Masih ada kakak terkait dengan pembuatan aksi nyata? Kalau ada yang masih mau ditanyakan terkait dengan aksi nyata, boleh. Atau sudah cukup? Oh, Kak Rahmat masih mau bertanya ini? Kak Ngendra. Kak Ya, Ngendra, selamat silakan. malam Kak Fasil. Selamat malam. Baru bisa bicara ini. Oh iya, tidak apa-apa Kak. Kalau Kan. ini aksi nyata Kak Fasil, sampai di sejauh mata saya memandang, ya semoga bisa dilakukan. Namun nanti saya akan bertanya di lewat chat. Kalau menurut saya, Diselesaikan di sini saja Kak supaya supaya bisa langsung dijawab di sini. Karena jangan sampai tidak sampai pandangannya. oh ya Kak, bisa dikembalikan ke slide itu di atas Kak. Oh ya. Satu saya mau Di, tanyakan di atas itu. yang dihitung dulu. Yang tadi Kak, yang Di sini Kak. Oke, siap Kak. Ya, silakan. Oke, di dalam tadi ini, karena saya potong, saya bisa mendengar langsung suaranya Kak Fasil. Oh ya, silakan. Tentang testimoni peserta didik ini bisakah diedit Kak Fasil? Maksud saya, bisakah kayak satu orang bisa tuh bersamaan menyampaikannya? Itu saja Kak. Iya Kak. Ya. Untuk sebentar saya jawab terkait dengan testimoni yang disampaikan Kak Gendra tadi. Saya pikir itu improvisasi kakak saja.
bagaimana mungkin bagusnya menurut kakak-kakak, apakah kita ganti-gantian untuk berbicara terkait dengan testimoni. Kalau saya dulu hanya 2, tapi mungkin lebih bagus. Kalau menurut saya juga ini lebih bagus kalau beberapa, lebih banyak, lebih bagus terkait dengan peserta didik, karena masing-masing kan punya persepsi Iya, Kak. masing-masing yang berbeda terkait dengan perasaan mereka saat pembelajaran. Mungkin ada yang senang, tapi ada juga yang mungkin tidak senang. Saya pikir itu sangat bagus, akan lebih bagus mungkin kalau ada beberapa peserta didik dari keterwakilan gender, baik laki-laki maupun perempuan. Karena Sip. yang tengah-tengah kan mungkin tidak ada ya. Iya, Jarang. iya jarang. Masih ada lagi Kak Ngendra terkait dengan aksi nyata? Hmm, ya sampai saat ini Kak, ya sampai itu saja dulu Kak pertanyaannya. Oh ya, Testimoni. baik. Iya, baik. Hanya mengingatkan Kak Ngendra kalau mungkin baru mendengar atau bagaimana, tugasnya ini dikumpul terakhir tanggal 4 di LMS kakak. Jadi kakak di LMS-nya itu sudah ada tanggal due date-nya, itu tanggal 4 dikumpulkan. Jadi jangan lagi lewat ya, karena kita tetap maya kembali tanggal 5 November. Jadi agak lama waktunya. Kalau di yang kita tampilkan tadi masih ada 8 hari. 8 hari jeda waktu dari tanggal hari ini ke tanggal 5. Seperti itu, Kak. Masih ada, Iya Kak, Kakak? Ya, makasih, Kak. Kak Rahmat masih kasih Kak. resen? Siap, sama-sama. Masih ada Oh Kak iya, Kakak yang lain? Kak Rahmat, silakan Kak Rahmat. iya Kak, terima kasih. Jadi yang saya mau tanyakan ini, apakah kegiatan ini masih ada tatap muka aja Kak atau bagaimana? Terima kasih. Oh ya, baik, terima kasih. Kalau kegiatan kita untuk jadwal tatap muka di kegiatan ini, khusus untuk kegiatan PKG PJOK, sesuai yang pengalaman dan sepengetahuan saya, hanya untuk 7 hari. Hanya untuk 7 hari terkait dengan tetap muka, dan kita sudah laksanakan kemarin. Tapi penyampaian kemarin, saya juga sudah sampaikan mungkin di awal ya, atau di pertengahan kemarin saya sampaikan. Waktu kami rakor kemarin di Mamuju, disampaikan oleh Kepala BGP, kita akan ada diusahakan atau dijadwalkan dalam bulan November, katanya dalam bulan November akan diadakan semacam, kalau di PGP itu guru penggerak, mungkin semacam lokakarya panen karya ya, panen karya. Jadi kakak akan menyampaikan praktik-praktik baik terkait dengan pembelajaran PJOK. Dan saya pikir kalau menurut saya secara pribadi, video-video pembelajaran itulah mungkin salah satu contohnya praktik baik yang kakak lakukan, karena sudah memuat terkait dengan mungkin pertama backward design yang kita sudah pelajari sama-sama, kemudian terkait dengan asset based thinking, bagaimana memaksimalkan aset yang ada di sekolah, kemudian memaksimalkan sumber daya yang ada di sekolah. Mungkin itu adalah salah satu praktek baik. Tapi ini adalah penyampaian Kepala BGP kemarin. Kemarin kami juga di grup fasilitator disampaikan, katanya di Polman kalau saya tidak salah, yang saya kirimkan di grup, bahwa akan ada tanggal 8 bulan Desember. Tapi kepastian untuk kegiatan ini kita masih menunggu undangan resmi dari Kepala Balai. Akan dilaksanakan, saya tidak salah kemana, akan dilaksanakan di Maleo ya, di Maleo untuk kegiatannya. Saya tidak tahu apakah diundang semua, tapi penyampaiannya kemarin akan diundang semua peserta, dan kemungkinan memang akan diundang semua, karena peserta kita kan yang diharapkan 195. Contohnya kemarin kurs kita memasak yang harusnya 45, tinggal 31, jadi banyak sekali yang kurang. Jadi 45 menjadi hanya 31.
Ya masih ya 31 yang tetap muka kemarin. Mungkin itu Kak Rahmat sedikit penjelasan terkait dengan pertanyaan Kakak. Oh iya Kak ya. Jadi mungkin mohon maaf ini karena mungkin di luar dari materi ini Kak, ya, tapi saya tanyakan ini karena apa namanya? Karena beberapa kali kita bahas tadi tentang tatap maya, jadi saya mau juga tanyakan lagi untuk tatap mukanya Kak. Jadi mohon Oh iya maaf ya. ini. Iya, saya pikir sudah terjawab Kak Rahmat ya. Saya sudah jawab tadi. Masih ada Kakak terkait dengan tugas kita terkait dengan aksi nyata? Halo Kakak masih ada? Aman Kak, sudah. Sudah ya? Oke, baik Kakak kalau sudah tidak ada, Kakak ingin menyampaikan terkait dengan aksi nyata, saya hanya ingin mengingatkan terkait dengan tugas-tugas kita di LMS. Mohon maaf, mungkin saya ingin menyita waktunya Kakak sebentar terkait dengan tugas-tugas kita. Kalau tugas-tugas kita yang setelah 21 sampai 25 itu sudah Kakak sudah mengunggah. Semua sudah mengunggah. Untuk yang 26D dan 26E masih ada beberapa yang belum. Untuk Kak Ansar dan Kak Arfuadi, juga Kak Ikabot, juga Kak Rahmat Hidayat dan Kak Ngendra, itu untuk 26D dan E belum dikerjakan. Jadi harap kakak sambil mengerjakan aksi nyata ini dikerjakan, mungkin boleh besok ya, boleh besok dan sampai selesai karena tinggal 2 ini. Kemudian untuk Kak Hiskia tinggal yang 26E yang belum dikerjakan. Mungkin itu sekedar mengingatkan kakak terkait dengan tugasnya supaya kakak bisa menyesuaikan dengan kegiatan atau jadwal kakak yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian yang terakhir kakak saya mengingatkan juga di LMS itu ada kolom diskusi, yang kolom ada pesannya, kalau kotak pesan hanya beberapa orang kalau saya lihat, hanya siapa yang sudah mengisi kemarin, Kak Yudi kayaknya, Kak Yudi, Kak Febrianto, Kak Semel. Saya tidak tahu kalau ada lagi yang baru. Itu yang saya lihat tadi malam ya, tadi malam itu yang saya lihat. Jadi saya berharap kakak untuk kolom diskusi dan kalau ada kuis boleh dijawab, karena itu juga merupakan salah satu kegiatan kita yang dinilai di LMS. Jadi kakak juga akan nanti mengalami, mudah-mudahan kakak tahun depan juga seperti yang disampaikan kemarin, PSI mungkin akan menjadi fasilitator kalau misalnya kakak menyelesaikan, sehingga kakak juga akan mengingatkan ke peserta untuk mengerjakan semua aktivitas di LMS. Mungkin itu kakak karena di tugas akhir sudah mengerjakan semua. Atau ada kakak yang mungkin belum belum maksimal menurutnya untuk tugas akhirnya. Ada yang mau diulangi atau bagaimana? Menurut kakak? Tes. Saya bertanya ke Pasil. Apakah bisa Silakan. melihat nilai akhirnya tes akhir? Yang boleh melihat hanya fasilitator. Kalau kakak kan tidak melihat ya, atau dilihat peserta kalau sudah mengerjakan. Bagaimana Kak Iskia? Kalau selesai Tidak, mengerjakan apa dilihat? tidak Kak, tidak kelihatan. Makanya kami penasaran bagaimana mau diulang Kak. Nah, kami tidak tahu nilainya bagaimana. Iya, karena kalau saya lihat ada yang iya, ada yang tidak apa-apa. Tidak ada yang setelah tes awal ada yang meningkat, tapi ada juga yang malah turun. Ya, sehingga mungkin eh, ini saya tanyakan tadi. Kalau masih bisa, mungkin nanti saya lihat dulu, list dulu siapa-siapa mungkin yang terlalu menonjol ya. Menonjol, nanti kita rekomendasikan ke Kak Dewi untuk Iya dikerjakan Kak. satu hari. Siapa tahu kamu misalnya ada yang tes awalnya tinggi dan kemudian tes akhirnya rendah sekali, boleh Kak dikonfirmasi ke kami Kak, supaya kami mengulang ketika terlalu jauh sekali bedanya. Itu saja Kak, terima kasih. Iya, saya lihat memang ada beberapa yang kurang setelah tes akhir,
setelah tes akhir malah kurang. Tes awalnya tinggi, setelah tes akhir malah kurang. Itu nanti saya coba komunikasikan karena ada tadi disampaikan oleh Kak Dewi di grup kami. Mudah-mudahan masih bisa diulangi dalam 1 hari ya, Kak ya. Masih ada Kak Febrianto tadi sempat resen. Sudah disampaikan Kak Iskia tadi, Kak. Tolong sudah dikonfirmasi disampaikan. kalau ya. Oh ya. Iya. Masih ada Kak Rahmat, silakan. Oh iya kakak, jadi menyambung tadi disampaikan Kak Hiskia, ini tadi yang tes awal dan tes akhir. Jadi mungkin bisa nanti di list namanya Kak di grup supaya bisa kalau diulang kalau misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, karena Ya. jujur saja kalau saya itu yang tes akhir, saya terlalu cepat mengerjakan, mungkin tidak cukup 20 menit. Berarti sudah dikuasai itu karena sudah dikuasai materinya. Ya, kalau soalnya ya gampang tapi jawabannya tidak ditahu. Sesuai ekspektasi. Ya itu saja kakak, saya kembalikan. Oke. Baik, terima kasih Kak Rahmat. Jadi Kak Rahmat menyampaikan bahwa jawabannya mungkin tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan oleh Kak Rahmat, sehingga mungkin nanti kita lihat, nanti saya lihat dulu, mungkin saya tidak bisa masukkan di grup karena apa namanya, harusnya bersifat privasi ya. Nanti saya chat satu-satu mungkin yang mungkin terlalu jauh ya antara tes awal dan tes akhirnya, supaya apakah bisa dikerjakan ulang, karena itu yang disampaikan oleh Kak Dewi kemarin tadi pagi. Masih ada kakak-kakak yang ingin bertanya terkait dengan utamanya aksi nyata? Kak Rahmat masih mau bertanya Kak? Sudah cukup kak. Cuman ini kenapa saya lihat di Yanuku ini angkat tangan Ya, terus. Jadi saya tidak tahu ini. Mungkin jaringan kak. bisa dikasih turun Kak, nanti pegang tangannya. Atau nanti saya bantu dari sini di. Ya, Oh ya, terima oke. kasih kak. Oke, baik. Terima kasih. Nah, nanti pegang tangannya. Baik kakak, untuk sesi kita pada malam hari ini hanya ingin saya menguatkan kembali, harap kakak kalau bisa untuk tugasnya ini yang modul aksi nyata yang kita buat diperbaiki. Maksud saya kan sebenarnya sudah, yang dulu itu videonya kakak sudah bagus semua, yang kita tetap muka dulu sudah bagus. Kalau bisa ini untuk yang aksi nyatanya lebih bagus lagi, supaya siapa tahu kita diundang ke Mamuju dan kakak mau menggunakan video itu sebagai aksi nyata atau praktik baik menurut kakak itu adalah praktik baik, sehingga kakak tidak mengambil video lagi. Jadi kakak hanya mengambil video 1 kali saja. Tapi ya ini hanya masukan saja ya buat kakak. Dan di akhir kegiatan kita ini masih ada lagi, kita akan mengunggah terkait dengan aksi nyata di PMM yang disampaikan tadi oleh Kak siapa ya, Kak Febrianto ya, Kak Febrianto. Kakak akan mengunggah juga nanti di PMM. Jadi saya berharap video yang kakak buat itu betul-betul dimaksimalkan segala potensi yang ada pada kakak, sehingga baik dari sudut pengambilan gambarnya, audionya mungkin. Sebenarnya kemarin semua audio sudah bagus ya, sudah bisa didengarkan walau agak jauh. Tapi kalau kita pakai headset bisa didengarkan. Mungkin itu terkait dengan video aksi nyatanya. Mungkin begitu kakak. Masih ada yang mau diperjelas terkait dengan aksi nyata? Sudah cukup kak. Sudah cukup Kak Iskia? Kakak yang lain? Cukup Kak. Oke, baik kakak, kalau sudah cukup saya pikir pertemuan kita pada malam hari ini
mungkin bisa sampai di sini. Terima kasih kakak sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi bersama. Kita mengelaborasi terkait dengan modul 2.1 sampai 2.5 yang kita telah bahas sama-sama sebenarnya pada tatap muka yang lalu. Dan yang paling terakhir saya mengingatkan kakak untuk memotivasi, walaupun sudah beberapa kali saya sampaikan, jangan terpengaruh. Sekarang kan banyak isu yang menyampaikan bahwa kurikulum mungkin akan berubah kembali. Saya berharap kakak kita tetap optimis dan tetap pada koridor apa yang sudah kita kerjakan saat ini. Jangan terpengaruh oleh isu-isu, sehingga proses pembelajaran kita tetap berjalan sebagaimana biasanya. Saya pikir kurikulum merdeka ini akan masih tetap jalan. Begitupun dengan PKG PJOK, karena sudah disampaikan oleh Kak Dewi, karena PKG PJOK ini masih akan dilanjutkan tahun depan, sehingga penyampaian kemarin waktu beberapa kakak yang mengundurkan diri, saya sampaikan bahwa lebih baik mengundurkan diri karena masih ada kemungkinan untuk kakak dipanggil di tahun depan. Sehingga Kak Nikomang ini, Kak Ayu yang terakhir mengundurkan diri, saya sampaikan lebih baik mengundurkan diri kalau misalnya tidak akan melanjutkan. Karena kalau berhenti saja tanpa keterangan, ya itu kemungkinan akan di blacklist katanya. Saya sudah sampaikan juga di pertemuan kita ini, akan di blacklist, jadi tidak akan dipanggil lagi. Seperti Kak Jono, kalau saya tidak, ya Kak Jono ya, Kak Jono dan Kak siapa itu, Kak Wahyu, ya yang tanpa keterangan, karena hanya Kak Ragil, Kak Sugiarto, dan Kak Ayu ini yang mengundurkan diri. Walaupun saya sudah sampaikan juga ke kakak yang berdua itu. Mungkin itu kakak. Ini adalah pantun mungkin ya, yang dituliskan di slide. Izinkan saya membaca. Kakak, jika ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Kemudian berikutnya, pergi ke Jakarta naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat, selalu di hati dan terinspirasi. Tidak cakapnya di guys ya. Enggak lupa ya. Lupa. Oke. Ya. Terima kasih kakak malam hari ini telah bersama-sama belajar. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di tanggal 5 ya. Tanggal 5 jangan lupa tugas-tugasnya kakak harap diselesaikan. Mungkin demikian kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak. Selamat malam. Terima kasih kakak yang lain.